Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizna Wawan dengan NIM 0528149446, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas 3 struktur data, yaitu kita akan diminta membuat sebuah program menggunakan algoritma DIFS atau Depth First Search dan juga BFS Breadth First Search yang telah saya buat dalam bahasa Java. Nah, kedua algoritma ini digunakan untuk melakukan pencarian node ya pada sebuah graph. Dalam program ini saya membuat contoh graph sederhana berisi 8 node yaitu A1 sampai A8 dan melakukan pencarian berdasarkan input user. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan programnya. Oke, di sini saya sudah membuat filenya ya. Buat programnya kita buka aja, kita buka DFS. Lalu juga kita buka BFS. Ini saya bagi dua ya. Nah, ini saya sudah mengimport Java utilnya ya untuk mengaktifkannya. Di sini saya punya public class-nya yang kita namakan BPS pencarian. Lalu kita sudah memasang string integer lalu listing neighbor-nya ya, node yang saling berhubungannya nanti. Nah, di sini kita langsung ke program yang akan kita jalankan ya di sini. Dimana di sini saya sudah membangun graph ya. Ini untuk yang DFS ya, BFS. Ini untuk membangun graph seperti ini. Nah, yang ini juga ya. Nah, ini adalah tetangganya ya. Tetangga si A1 itu berarti A2 dan juga A3 seperti ini. Ya, perintahnya. Nah, ini untuk scanner ini ya, printnya ya, nanti ketika kita coba untuk melihat input dan outputnya ya, untuk skemanya ya. Lalu di sini kita juga membuat BFS QU yaitu untuk tampilkan langkah-langkahnya ya. Nah, kita misalnya ngeset yang mana nih, langsung kita mengunjungi Haset, kalau QU-nya menuju QU ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini adalah sebagai BPS umum kita tandai visit saat NQU nanti. Ini saya bikin proses BFS-nya. Ya, ini adalah perintah BFS-nya nanti. Jadi ada step per step-nya ya. Nah, ini DQU cure seperti ini. Misalnya dia nilai yang kita cari itu ditemukan, maka dia akan memasukkan keterangan ini ada pada node ya, nanti memanggil ada di mana sih, jadi nanti ketemu. Nah, kalau yang ini kalau misalnya dia tidak ketemu ya, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini nanti cari di setiap node-nodenya ya yang saling berhubungan tersebut ya. Nah, di DFS juga sama ya. Seperti itu, ini juga sama. Nah, ini. Kita cari nilai selanjutnya contoh 7 seperti ini ya. Ini mirip-mirip, cuman beda sedikit saja. Ini lebih pendek. Seperti ini ya, ini juga sama ya. Ini saya juga sudah bikin aliasnya. Nah, ini sama ya perintah yang di bagian sini. Nah, sekarang kita coba aja deh, kita coba yang di FS deh, kita praktekkan ya. Seperti ini. Misalnya kita ingin mencari nilai 4 deh, nilai 4 ya. Tapi kita pengen nyarinya di node A8 misalnya. Seperti ini. Nah, ini dia ada keterangannya ya. Nah, jadi di step pertama ini startnya adalah di A8. Nah, si popnya itu berhenti di A8, lalu mengunjungi A8 dengan nilai 6 ya. Jadi di push ke A6, lalu
Lalu si A8 ini dia nilainya 8, 6 berarti belum ada ya. Lalu si A8 si ini tuh di-push lagi ke tetangganya A6 dan juga A5. Nah, di sini kan jadinya ada di step 2. Nah, ternyata si A5 juga value-nya cuma 1. Nah, si A5 ini dia tetangganya 7 sama 2 ke stuck ya. 7 ke stucknya. Nah, kita cek nih di A2 ataupun A7 ya. A2 dan A7. Nah, ini A2, nah misalnya ini nilai value-nya 7 ya, seperti ini. Ternyata masih belum ada juga nih. Nah, baru dah dia ketemunya di stack A1. Nah, ini kan A1 nih, stack A1 di mana dia memiliki nilai value-nya adalah 4. Sehingga ditemukan nilai 4 pada node A1. Nah, ini dia termasuk lama ya, banyak visitnya ya, banyak pemberhentiannya, stoknya juga ya. Nah, sekarang kita coba di BFS. Kita praktekkan BFS. Nah, ini misalnya A. Kita yang sama dulu deh. Tadi A berapa cariannya? Oh ya, tadi nyari di 4 di A8 ya. Yang BFS. 4, nilai 4 tadi nyarinya nilai 4 di A8. A8 seperti ini. Seperti ini. Ini hampir sama juga ya. Jadi di si A8 value-nya 6, jadi langsung NQU ya. Seperti ini nih value-nya 1. Seperti ini ya, dan seterusnya seperti ini ya. Akhirnya dia ditemukan. Misalnya kalau nggak ditemukan gimana nih? Kita coba lagi. Ya, base pencarian. Misalnya kita nyari nilai N-nya itu adalah 20. Nyari di A1. Kira-kira ketemu nggak ya? Nah, di sini nggak ketemu ya. Ada keterangannya. Nilai 20 tidak ditemukan di graf. Seperti ini. Dari step 1 sampai ke step 2, step 3, step 4 ya, step 5, step 6 yang walaupun dia ke tetangganya ya, menghubungi tetangganya ya. Jadi tetangga dia tetap tidak ditemukan nilai N20 di A1 sampai A8 seperti itu. Nah, di DFS pun sama ya, harusnya seperti itu. Di DFS maupun di BFS ya. Hmm. 110 A8 seperti ini. Nah, ini juga sama ya, misalnya tidak ditemukan ya. Ini udah sampai step 10 pun tidak ditemukan. Ini panjang banget nih. Nah, seperti ini ya, sama ya. Jadi ini sudah selesai ya penjelasannya. Demikian penjelasan program pencarian graf menggunakan DFS dan juga BFS yang telah saya buat. Melalui program ini kita bisa melihat perbedaan karakteristik pencarian mendalam dan pencarian melebar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.